ora usah pamer drone. Nggarai jamaah malah do ndangak-ndangak kabeh ngene iki. Drone elek pamer-pamer ke. Udah operator ndak usah kentir. Drone ngono malah ditokne raiku. Gini ya, ketika manusia syirik, orangnya namanya musyrik, perbuatannya disebut syirik. Understand? Jawab sayang ya. Orangnya namanya musyrik, perbuatannya disebut syirik. Orangnya namanya kafir, perbuatannya disebut kufur. Paham orang ini. Manusia itu kalau syirik apalagi sampai murtad, itu la ilaha illallahnya lenyap, hilang. Ketika manusia melakukan maksiat, berbuat dosa, la ilaha illallahnya berkurang. Maksiat lagi, berkurang lagi la ilaha illallahnya. Dosa lagi, berkurang lagi. Maksiat lagi, berkurang lagi. Dosa lagi, berkurang lagi. Jadi bisa apa ya bahasa Inggrisnya the gripis. Berkurang. Ketika manusia berbuat taat, melakukan ibadah, ini la ilaha illallahnya bertambah. Maka mengalami fluktuatif. Understand? Padahal ya gak ngerti ngono kuwi. Sehingga al iman itu yazidu wa yanqusu, kadang bertambah, kadang berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Kalau dipakai menjalankan taat, iman bertambah. Ketika dipakai berbuat maksiat, iman berkurang. Demikian pula la ilaha illallah. Kalau dipakai berbuat taat, dia bertambah. Tapi kalau dipakai berbuat maksiat, dia berkurang. Paham pora yo? Ya udah kayak gini sayang ya. Kok nggak mau dipanggil sayang? Ya wes rumakke daer-kenter ngene. Nek dipanggil sayang ora gelem, aku tuh kurang baik apa coba sama kamu. Gini ya. Menengong ini ki rayuan. Kalau jamaahnya udah mulai nggak fokus, ada yang ngantuk, ya harus dibangkitkan lagi konsentrasinya. Di antaranya caranya seperti itu. Makanya kadang aku bilang rupanya ayu tapi oon. Itu kan langsung tek. Aku dilokne oon, padahal ya oon tenan. Halo? Gini, wong jemur iki kalau lagi tahlilan, istighosan, manakipan, yasinan, sholawatan di pengajian, itu la ilaha illallahnya utuh. Ya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena apa? Nggak mikir dunia, nggak mikir harta, ingatnya akhirat, ingatnya Allah. Itu la ilaha illallahnya utuh. La ilaha illallah. Tapi ketika lagi di sawah, nggak ingat Allah, nggak ingat akhirat, itu bisa berubah la ilaha illa gabah wal pari. Karena pikirannya gabah, pikirannya pari. Nanti kalau lagi di toko, di pasar, la ilaha illallahnya bisa jadi la ilaha illa bati wal duwe. Ya Allah, kok susah ya ngasih penjelasan orang yang cantik, tapi kok bahkan gini ya, kecintaanmu kepada dunia itu bisa mengurangi la ilaha illallah. Kesibukanmu ngurusi dunia, memikirkan dunia sampai lupa akhirat, lupa Allah,
itu juga mengurangi la ilaha illallah. Makanya ya donya kuwi halale dihisab, harame disiksa. Halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Halale dihisab, harame disiksa. Ayo nyaut, halale harame disiksa. Nah sekali lagi supaya mancep, donya iku halale harame disiksa. Hati-hati. Lah donya itu apa? Mazada an qadril hajah. Apa saja yang melebihi kebutuhan pasti itu donya. Yang kebutuhan pasti nggak dihukumi donya, akhirat. Contoh, sampean butuh makan, kalau nggak makan mati, betul? Nah, sehari berapa kali makan? 6 itu doang. Ya udah normalnya 3, oke? Ya Allah nggak nyaut, oke? Nah, berarti makan 3 kali 3 piring plus sayur plus lauk itu kebutuhan pasti, aman, gak dianggap donya itu. Nah lebih dari itu sampai 6 piring tadi, atau lauknya mau macam-macam, menunya mau macam-macam, itulah donya. Kalau halal dihisab, kalau haram disiksa. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu-ibu butuh pakaian untuk nutup aurat, betul? Untuk gonta-ganti 10 cukup, Bu? Mestinya kan udah cukup toh 10 untuk gonta-ganti. Nah itu kebutuhan pasti. Lah kok pakaian sampai 80, 100, 200 donya itu. Kalau halal dihisab, kalau haram disiksa. Paham enggak ya ini? Ibu maaf, misalnya ya kebutuhan pasti pakaian itu 10, akhirat itu. Nah lebih dari 10 pakaianmu kok sampai 100, yang 90 itu donya. Kalau halal dihisab, kalau haram enggak usah dibahas, jelas disiksa. Kalau halal dihisab. Belinya di mana? Dapat duitnya dari mana? Dikasih siapa? Terus bajunya dipakai apa? Ngemol terus? Mantai? Ke masjid? Hisab. Kalau haram ya ndak usah dibahas, jelas disiksa. Ya kayak tadi makan yang 3 piring aman, lebih dari itu donya. Kalau halal dihisab, tapi kalau haram disiksa. Ya saya ceramah butuh minum. Telat. Udah ya, udah cukup gini. Udah gini leh. Saya ceramah kan butuh minum. Mestinya yang kebutuhan pasti air putih udah cukup, segelas air putih. Ya ada gelasnya lah, masa suruh ngokop. Misalnya ini nggak ada nggak apa-apa, wong saya dianggap malaikat kok. Kan ini misal. Sebentar, waktu saya tinggal 5 menit ini. Bu, dilanjut apa enggak? Saya ceramah kan butuh minum. Mestinya kebutuhan pasti segelas air mineral, segelas air putih cukup. Akhirat itu. Loh kok ternyata masih dikasih jahe. Biasanya kan gitu biasanya. Ada kopi, ada jahe, ada larutan penyegar, dan ada degan. Banyak banget. Donya ini haram apa halal? Berarti dihisab. Nanti di akhirat saya ditanya, Anwar Zahid,
Siap. Kamu ceramah butuh minum? Ya, butuh minum. Lah air segelas kan udah cukup? Ya, cukup. Lah itu kok ada kopi, jahe, kopi susu pula. Bingungin itu. Kopi ngajak melek, susu ngajak merem. Ada teh, ada degan, ada larutan penyegar macam-macam. Bukankah air mineral segelas udah cukup? Kok macam-macam itu? Dihisap. Nah, saya ngomong, ya itu yang nyiapin kan panitia. Oh panitia? Iya, akhirnya panitia dipanggil, panitiane dihisap, aku ning swarga. Lah karena panitia sini pinter, nggak mau dihisap, makanya nggak dikasih. Ini kemungkinannya dua. Kemungkinan pertama panitianya pinter, kedua ndablek. Tuh. Dah sekarang nggak perlu, udah mau selesai kok ceramahnya. Bu, kecintaan kita kepada dunia, kesibukan kita ngurus dunia itu bisa mengurangi la ilaha illallah. Makanya sampeyan disuruh tahlilan itu dalam rangka menginjek, malah gak ngerti, menginpus, nyontek supaya la ilaha illallah kita yang berkurang itu kembali utuh. Ibarat orang yang kekurangan vitamin, diimpus vitamin, akhirnya tercukupi lagi kebutuhan vitaminnya. Orang yang lagi dehidrasi, kekurangan cairan, diimpus cairan supaya tercukupi cairannya. Understand? La ilaha illallahmu yang berkurang itu terus diimpus. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kayak diimpus sampean. Muga-muga paham. Maka bejo banget, beruntung banget warga Jemur, warga Pejagoan yang rutin zikir, rajin tahlilan. Insya Allah la ilaha illallahnya selalu utuh sampai nanti menghadap Allah, la ilaha illallahnya utuh. Paham Bu ya? Paham nggih? Berarti lek tahlilan diteruske nggih? Lek zikir diteruske nggih? Lah wong sing gak tahu zikir, gak tahu tahlilan, wah bahaya itu. Bisa-bisa la ilaha illallah berkurang kayak orang kurang vitamin, kurang nutrisi. Ya kalau sampai kehabisan, waktu mati menghadap Allah, la ilaha illallahnya habis, bahaya. Semoga-moga paham. Ya Allah, Bu, maka ya sejujurnya saya kok meyakini saya jamaah yang hadir di sini ini masuk surga semua. Sing klebu. Iya, sing klebu. Kenapa? Ya karena seluruh jamaah yang hadir di sini ini langsung diajari Allah kalimah tauhid la ilaha illallah. Qurannya begitu kok, fa'lam annahu la ilaha illallah, bareng. Itu diberikan kepada umat Muhammad dalam rangka at-ta'allum wa ta'lim, proses pembelajaran. Makanya kiai-kiai itu kalau ngimami tahlil nggak mau ninggal lafadz fa'lam. Kalimah fa'lam itu nggak pernah ditinggal. Afdhaludz dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kenapa fa'lam nggak ditinggal? Itu untuk menunjukkan bahwa la ilaha illallah itu dalam rangka at-ta'lim wa ta'allum, pembelajaran. Allah langsung yang mengajar kita la ilaha illallah, dan itu disebut miftahul jannah, kuncinya surga. Coba masyarakat Jemur, wong Pejagoan diajari Allah
kuncinya surga la ilaha illallah. Andaikan kok sampai enggak masuk surga, ora pantes. Wong Jemur ki pantese manggon suwarga. Karena diajari kunci surga sama Allah. Langsung diajari la ilaha illallah, pantas kalau wong Jemur mendapatkan hadiah surga. Coba logikanya begini, pertimbangannya gini logikanya. Nabi Adam alaihi salam sama Allah cuma diajari tentang nama-nama kok Bapak Ibu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Nabi Adam itu hanya diajari tentang nama-nama. Itu kan pelajaran kelas playgroup itu. Pengenalan tentang nama-nama. Adam ini namanya langit. Dam ini namanya bulan. Dam ini namanya matahari. Dam ini namanya mendung. Ngono tok. Loh, kalau sampean baca tafsir Sawi, ya, sarahnya tafsir Jalalain, alah lek potong ngamu sorang ngira, potong ngamu orang ngira. Ketika ayat ini ku ditafsirin, Nabi Adam diajari Allah tentang nama-nama, hattal farqa bainal fusah wad dirat, sampai perbedaan antarane entut cilik karo entut gede. Dam nek tit fusah, entut cilik, lah nek dot, nah kuwi dirat. Makanya wong Jawa yang ngarani entut berut. Jadi entut kan ada yang kecil, ada yang besar, sesuai ukuran bokong. Bokong cilik ya tit, cilik tipis tit, bokongnya sedengan ya tet. Bokong gede kandel lombok. Kuwi dirat. Diajari tentang nama-nama. Apa yang dihadiahkan Allah kepada Nabi Adam? Seluruh malaikat diperintah sujud, tunduk kepada Nabi Adam. Padahal cuma diajari tentang nama-nama. Paham? Paham? Lagi Nabi Yusuf alaihi salam diajari apa sama Allah? Takwil mimpi, takbirur ru'ya. Yusuf, kalau ada orang mimpi ini, itu tafsirannya begini. Kalau mimpinya seperti ini, itu takwilnya begini. Cuman diajari takwil mimpi. Apa hadiah yang diberikan Allah kepada Nabi Yusuf? Dijadikan perdana menteri. Lagi Nabi Sulaiman wis dibilangin telat, bingung ngombe. Tadi yang dipikir apa? Telat. Tadi yang dipikir lo apa? Kayak sibuk sendiri ya. Udah perhatiin aku aja. Nabi Sulaiman itu hanya diajari mantiqat thairi, bahasa verbal binatang. Nabi Sulaiman bisa omong-omongan sama manuk hudhud. Hadiahnya apa dari Allah? Mulkan azima, kerajaan yang besar, wilayah kekuasaannya luas. Padahal cuma diajari kayak gitu. Nah, kita diajari kunci surga, la ilaha illallah. Pantas kalau kita mendapatkan hadiah surga. Mangkane lek nganti ana wong Jemur ora mlebu swarga, kebangetan bareng. Udah diajari sampai nggak masuk surga, kebangetan. Selama di hati sampean masih ada la ilaha illallah, insyaallah masuk surga sampean. Dan itu juga latihan ma'rifatullah bareng. Ngene, sampean kan tahu Allah itu punya al asmaul husna, betul?
dan kita diperintah untuk berdoa pakai asmaul husna. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Itu latihan ma'rifatullah. Semuanya kembalikan kepada Allah. Kita hanya ketempelan saja. Semuanya milik Allah, semua kuasa Allah. Halo? Ya Allah, gimana ya ngasih pemahamannya? Kita kan sudah diajari orang tua kita, guru-guru kita, bunyai dan kiai kita, kalau semuanya dikembalikan kepada Allah. Mau melakukan apa saja, baca bismillah. Berarti kembali kepada, selesai melakukan apa saja, alhamdulillah, kembali kepada, merasa banyak salah, banyak dosa, astagfirullah, berarti kembali kepada, punya janji, insya, berarti kembali kepada, melihat yang menakjubkan, masya, berarti kembali kepada, semuanya kembalikan kepada Allah, bahwa kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Ini latihan ma'rifatullah. Tolong perhatikan. Makanya tadi saya anak-anak kecil tak suruh diem, karena ini bukan konsumsi mereka. Maaf. Nah, yang dikholiki kiai kok yang ngajinya ya harus begini. Masa kayak terima cengengesan tok ora ono isine. Malu dong kita. Loh, kalau cuma sekedar cengengesan ya banyak yang bisa, ngapain jauh-jauh ke sini. Maaf. Jadi artinya gini, kalau semuanya dikembalikan kepada Allah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat ada orang yang mulia di mana-mana dimuliakan, ndak usah heran, ora usah gumun. Itu karena dia sedang ketempelan asma Allah Al-Mu'izzu, yang maha memuliakan. Bukan karena dia yang mulia, dia cuma ketempelan. Ada orang kok remeh, dihina-hinakan, kaya ora kanggo ngono modele, nganti tanggane selametan lali ora diundang. Wong kok remeh banget, ya nggak usah heran, itu dia ketempelan asma apa? Al-Mudzillu, yang maha merendahkan. Ya Allah, muga-muga faham. Ada orang udah sepuh kok nggak mati-mati, nggak usah gumun, nggak usah heran. Allah punya asma Al-Muhyi, yang maha menghidupkan. Sebaliknya, ada anak masih bayi baru umur 3 hari mati, nggak usah heran. Allah punya asma Al-Mumit. Paham? Ada orang itu setiap doa mandi, ya Allah hujan terang, pet hujannya terang. Ya Allah panenan dadi tenan panenane. Ya Allah besok ngopyo arisan, kena saya, ya Allah kena dia beneran. Nggak usah heran, bukan karena dia, tapi dia ketempelan. Allah punya asma Al-Mujib, yang maha mengijabah. Understand? Ana wong isa obahe dadi duit. Gampang rezekine, tangane obah lho entuk duit, lesane mbletat ngomong dadi duit, nyekeli mik dadi duit. Duh, nggak usah heran. Allah punya asma Al-Mu'ti, yang maha memberi. Lah terus ada orang wus usaha macem-macem, susah rezekinya, seret banget. Padahal semua pekerjaan sudah dilakukan. Tani gagal, puso terus, wereng terus, dodolan rak payu, umpancane ora pas, udan deres dodolan es, panas dia jualan jas hujan, wis ora tau bener pokoknya. Sampai buka toko besar, tokone sepi, ora payu. Pernah ada orang yang datang ke rumah minta doa, dia punya toko besar tapi sepi, nggak payu, minta doa supaya laris. Tak doain, alhamdulillah laris untuk duit akeh, payu sak toko-tokone. Nah, timbangannya orang jodoh kok akhirnya payu sak toko-tokone. Ada orang kok setiap usaha nggak pernah berhasil. Jangan heran, Allah punya asma Al-Mani', yang maha mencegah, yang maha menghalangi. Itu dalam rangka latihan
ma'rifatullah. Semuanya kembali kepada Allah. Berarti apapun yang sekarang ada pada dirimu itu bukan milikmu. Kau hanya ketempelan saja. Understand? Semuanya milik Allah, maka nggak pantas kau sombongkan. Jabatan, kedudukan, pangkat yang ada pada dirimu bukan milikmu, milik Allah. Kau hanya ketempelan, maka jangan sombong. Kadang ditempeli jabatan, pangkat, sombong. Ada apa enggak? Ada. Melakukan degek kayak kesenggol sidik nesu, ngamuk-ngamuk. Jangan macam-macam sama saya. Saudara nggak tahu siapa saya. Mau nganti lali awake dhewe. Padahal pangkatnya apa sih? Wakil RT. Harta, duit, kekayaan yang ada padamu bukan milikmu, milik Allah. Kau hanya ditempeli. Maka jangan sombong kau jadi orang kaya. Kadang kaya dikit, masya Allah. Ketemu tetangga loh, tetangganya salam loh, dia nggak mau jawab. Assalamualaikum Bu, malah jentit sampai. Ada ini orangnya datang, tahu aku. Pokoknya orangnya agak gemuk. Punya tas bermerek, diposting terus. Kayak story, kayak status, kayak mereknya diketok-ketoke, padahal KW. Ada orangnya sekarang duduk kakinya selonjor. Langsung ditekuk kakinya. Ya itu orang. Lah itu kau hanya ketempelan, bukan milikmu. Udah jam 12 lewat. Tadi hujan ya sini. Ya kan aku belum datang. Niki gak gelem nolak udan nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Bapak Ibu para jamaah, jadi la ilaha illallahnya kita itu nanti yang akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mudah-mudahan kita lahir dengan janji la ilaha illallah, nanti waktunya kita kembali menghadap Allah pun tetap dengan janji itu, la ilaha illallah. Dah jam 12 lewat, matur suwun semuanya. Kurang ya kapan-kapan ngundang lagi. Matur suwun semuanya. Ada adik-adik yang pengen dapat sarung, yang hafal Quran 15 juz lebih. Dah ada adik-adik yang pernah ikut lomba pidato atau lomba ceramah dan berani tampil di sini. Ya, ini kembaran saya ini. Alhamdulillah. Top. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Khair. Masya Allah. Menengok. Dah, tolong jangan duduk di sebelah saya. Lah kan beliau mau nasyid lagi ya? Ya, masih mau nasyid lagi. Ya udah. Duet sama saya. Siapa takut loh. Lah kalau cuman gitu enteng kalau cuman kayak gitu. Ngono tok. Ya udah, ada nggak ada. Ini beliau siapa namanya? Oh, aslinya Barra Mas'ud, tapi kalau di lugat sana Bara Mesud. Bara Mesud. Oh, ini masih saudaranya Mesut Ozil. Sama-sama Mesut. Lek dirimu Mesutnya kebacut.
Ini masih saudaranya. Oke, kita bersolawat kembali ya. Nanti doanya Pak Kiai di akhir majelis ini. Biar beliau, aku juga belum denger sih suaranya kayak apa. Bagusan mana sama Mustafa Atef? Bagusan antemi bisa. Bagusan mana sama itu apa namanya? Torik atau ada lagi itu Kortis. Nah, sama Anza Masud. Masya Allah. Udah ya? Nah udah. Saya mohon maaf. Ya banyak salah saya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya dirasa kurang panjang, silahkan diundang lagi. Mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa waffaqanallah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Alladzi an'ama alaina wa hada. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyunubana wa quluba dzurriyyatina wa quluba jama'atina binuril Qur'an wa nuris salawat wa nuril ma'rifah wa ilmil mukasyafah wal basyirah ya fattahu ya alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Ulama'an al-kurama wa masyayikhana al-fudala, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para pengasuh pondok pesantren, pimpinan majelis zikir, majelis taklim, majelis sholawat, para sesepuh yang dimuliakan, yang kita ta'zimi, kita mohon doanya, pejabat pemerintah dalam semua tingkatan bersama jajarannya, baik dari TNI, Polri, sipil, tokoh-tokoh masyarakat, tamu-tamu undangan, semuanya yang kita hormati. Panitia dibantu keamanan dari TNI, Polri, sahabat-sahabat Banser, adik-adik santri yang kita banggakan, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, seluruh jamaah, mari kita dengan ikhlas membaca suratul Fatihah, tabarruk dan mendoakan almarhum lirahmatil hayyil qayyum fadilatil mukarram Romo Kiai Haji Husni Tamrin saha masyayikh ingkang dipun hormat haulipun, para ulama terutama yang berjuang di daerah sekitar sini, guru-guru kita, kiai-kiai kita, mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dan barokahnya. Sekaligus kita niat hadiahkan untuk orang tua kita, kakek nenek kita, buyut-buyut kita, sesepuh-sesepuh kita yang sudah berada di alam barzakh. Mohon adik-adik santri yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng untuk tidak ngomong sendiri-sendiri agar tidak rame. Saya paling nggak bisa ceramah kalau di hadapan saya ada anak-anak kecil yang rame. Tolong panitianya nanti dikondisikan kalau anak-anak rame mending digeser tempatnya. Tapi kalau bisa dikondisikan ya ndak apa-apa, membelajari anak-anak supaya betah di majelis ilmu. Tapi kalau kadang-kadang materi pembahasan bukan konsumsi mereka, ya anak-anak rame sendiri. Harapan utama kita hormat haul ulama itu agar mendapatkan barokah.
Mudah-mudahan masyarakatnya barokah, keluarganya barokah, putra-putrinya barokah, pekerjaannya barokah, penghasilannya barokah, rezekinya barokah. Yang paling penting ini umurnya barokah, umur yang banyak kebaikannya, umur yang banyak manfaatnya, umur yang banyak amal solehnya, umur yang banyak ibadahnya, umur yang banyak pahalanya, meskipun umurnya pendek. Kok enggak amin? Umur barokah itu enggak harus panjang. Umur barokah itu umur yang banyak manfaatnya, banyak kebaikannya, banyak pahalanya, meskipun umurnya pendek. Lah diberi umur panjang, kalau kebaikannya cuma sedikit, manfaatnya sedikit, ibadahnya sedikit, pahalanya sedikit, itu umur enggak barokah. Umur itu kayak sawah. Sawah itu ada yang ukurannya luas tapi hasilnya sedikit, panenannya sedikit, sering puso, wereng. Itu gambarannya orang yang umurnya panjang tapi manfaat, kebaikan, ibadah, pahalanya sedikit, banyak pusonya, banyak werengnya. Ada sawah itu yang enggak luas, sempit ukurannya, ciut, tapi hasilnya maksimal, panennya selalu ndadi. Itu gambarannya orang yang umurnya pendek tapi mentes, banyak ibadahnya, banyak kebaikannya, banyak amal solehnya. Nah yang paling bagus ya sawahnya luas, panenane ndadi, hasilnya kathah, umurnya panjang, banyak kebaikannya, banyak amal solihnya, banyak manfaatnya. Itu umur spesial. Kan tanah itu Bu, ada yang luas tapi harganya murah, umurnya panjang, nilainya murah. Ada tanah itu nggak luas, nggak sempit, tapi harganya mahal, keterabas jalan tol. Umurnya pendek, keterabas jalan tol, tapi pahalanya banyak. Ibu-ibu maaf ya, kayak dompet itu loh Bu, dompet yang bagus itu bukan dompet yang panjang, tapi dompet yang banyak duitnya, betul? Kadang dompet itu pendek tapi duitnya banyak, kebak mentek-mentek nganti atos, ndek ning atos. Ana dompet ki dawa, ora ana duwite, ndang lemes modele. Seneng mana Bu? Dawa lemes karo ndek atos. Dawa atos ya cagak listrik. Gini loh, sekarang gini, maaf, misalnya ini ya, misalnya sampean bisa milih, sampean pilih umur pendek apa umur panjang? Yang nggak jawab kayaknya seminggu lagi mati kayaknya. Jawab dong, kalau pengen ceramahnya lama sampean harus semangat. Misalnya sampean dikasih pilihan dan sampean bisa milih, sampean pilih umur pendek apa pilih umur panjang? Ya udah, muga-muga keturutan. Nah, saiki umpama sampean keturutan iso umur dawa tenan, nyuwune pira ngomong? 100 tahun? Kurang. 150? Kurang. 200? Ya wis 200 tahun. Umpama iki keturutan umur nganti 200 tahun tenan. Aku tekok arep ngopo wae sampean? Umur nganti 200 tahun ya arep ngopo wae, jajal. Sapa ngomong arep rabi maneh? Ya wis ngelokro. Wong 70 tahun wae wis ngelokro kok. Manusia ini kadang-kadang aneh. Rata-rata pengen umurnya panjang,
panjang, nek perlu ora mati-mati. Padahal enaknya apa coba? Orang yang umurnya sampai panjang, sampai tua, coba enaknya apa coba? Melaku wis ora iso jejeg, nyeret-nyeret gek keple kabeh. Turu ora iso tanek, geragapan, bola bali nglilir, katik beser. Suwengi leh tangi nganti ping 5 ping 6. Lah ndredile wis nglokro kabeh. Mangan ya wis ora enak. Makanya orang Jawa bilang gerang, wong gerang segere dari arang-arang. Kumpul bojo wis sepoh. Lho, nek rampung boyok ora karo-karoan. Lho kok rata-rata pengen dikasih umur panjang, itu enaknya apa sih? Loh, kalau aku bilang apa sih, sampean jawab apa dong, ngono lho. Saya ulang. Orang yang umurnya sampai tua panjang itu enaknya apa sih? Lah ngono. Nek ngene kan padha kentire. Coba dipikir dengan jernih, yang bisa dilakukan, yang bisa diperbuat oleh orang yang sudah tua banget umurnya panjang itu apa sih? Maaf, ya ini menyesuaikan. Kan kampung sini apa ini, Jemur ya, kan udah modern. Anak-anak kecil ini kalau hitung-hitung udah pakai bahasa Inggris, 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya Allah, makanya maaf saya pakai bahasa Indonesia. Kalau mau murni pakai bahasa Jawa, sini banyak ngapaknya. Lagian Jawa saya Jawa Wetan, ya Timur, kan bahasanya beda. Maaf kalau nanti ada salah dikit-dikit, saya bahasa Indonesianya. Anak-anak sini itu sekarang manggil orang tua ayah ibu itu udah nggak ada, papa mama, minimal ayah bunda. Bapak ibu itu sekarang udah nggak laku. Anak-anak itu kalau manggil mama, direpoti anaknya ya, jangan ganggu mama, mama ini lagi betetin iwak. Sana lo ikut papamu. Nah, papanya nimpali teletong. Udah ya, maaf ya. Coba kok pada pengen dikasih umur panjang, kalau dipikir yang umurnya panjang akhirnya ya mati, yang umurnya pendek akhirnya ya mati. Ayo nyaut, sing ora melu nyaut ketoke mati dhisik. Yang umurnya panjang akhirnya, yang umurnya pendek malah cepet. Nah, maka kalau begitu bedanya umur panjang dengan umur pendek itu apa sih? Nah, para edan-edan sekalian yang saya hormati, iki kok podo edane kok rampung ngaji iki. Yang penting dalam hidup ini bukan berapa panjang umur kita, berapa lama hidup kita di dunia, berapa panjang usia kita, bukan itu. Tapi prestasi apa yang bisa kita torehkan dalam hidup, itu yang jauh lebih penting daripada sekedar berapa panjang umur kita. Manfaat apa yang bisa kita tebarkan dalam kehidupan, itu yang penting, bukan berapa lama hidup kita di dunia. Kebaikan-kebaikan apa yang bisa kita lakukan, bisa kumpulkan selama menjalani hidup, itu jauh lebih penting daripada berapa panjang umur kita. Toh kenyataan banyak orang yang umurnya nggak panjang, pendek umurnya, tapi prestasinya jauh lebih hebat daripada orang-orang yang diberi umur panjang. Ulama-ulama besar itu banyak kok umurnya yang nggak panjang. Coba imam madhab kita Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, itu usianya hanya 54 tahun, sudah wafat beliau, tapi jadi imam madhab, menjadi panutan dari jutaan umat Islam di dunia.
Sampai sekarang ilmunya masih terus diamalkan, manfaatnya tiada henti. Umurnya nggak panjang. Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, Imam Ghazali, usianya hanya 51 tahun. Sudah wafat, tapi karya-karya ilmiah beliau, manfaatnya untuk umat sungguh hebat, jasanya untuk dunia sungguh luar biasa. Nggak panjang kok umurnya. Imam An-Nawawi umurnya cuma 45 tahun, tapi sampai sekarang masih terus dipelajari, ilmunya diamalkan. Dah kok kayaknya nggak nyaut ya dikasih contoh ulama-ulama. Beliau-beliau sudah wafat, tapi sampai sekarang masih terus dikenang, didoakan, dicontoh, diteladani. Banyak yang pengen mengenalnya lebih dekat. Ya, sampean umur bisa panjang mungkin, tapi kok nggak ada yang pengen mengenal sampean. Mending aku. Banyak kok yang pengen deket sama aku. Udah, tokoh-tokoh nasional kita itu banyak yang umurnya nggak panjang. Presiden pertama Republik Indonesia Bung Karno, ahli berjuang, tokoh pergerakan, sang proklamator, jasanya besar untuk Indonesia. Umurnya nggak panjang-panjang amat, sampai sekarang tetap dikenang, diajarkan di sekolahan-sekolahan, dicontoh perjuangannya. Bu Raden Ajeng Kartini, biasa disingkat RA Kartini. Itu nama aslinya kan harum itu. Loh iya kan, Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia. Nah, siapa namanya? Harum. Beliau umurnya cuma 24 tahun. Sudah wafat, tapi jasanya luar biasa. Makanya sampai sekarang diajarkan di sekolahan-sekolahan. Bahkan nama beliau itu loh diperingati sebagai hari besar nasional. Setiap tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Ayo coba wong kene sing tua-tua gawe yo peringatan Hari Sumini. Ora ana sing sudi. Wong ora duwe manfaat, ora duwe jasa. Panglima Besar Jenderal Sudirman wafat dalam usia 34 tahun. Enggak terlalu tua, enggak. Umurnya cuma 34 tahun, masih muda sudah wafat, tapi beliau menjadi pahlawan nasional. Sampean umur bisa 70 tahun lebih sampean, tapi jangankan pahlawan nasional, pahlawan tingkat RT aja enggak. Malah uripmu tukang gawe kesruh nonggone lingkungan. Yo ngerti? Halo? Nama Jenderal Sudirman itu monumental, dipakai jadi nama jalan-jalan. Di setiap kota di Indonesia ini ada loh Jalan Jenderal Sudirman. Umurnya lo mek 34 tahun. Ayo namamu. Dipakai namanya Gang Buntu lo rapayu. Ayo Gang Buntu pinggir omahmu sing tembus sawah lo. Kasih plakat papan tulisi Jalan Sukadi. Dirubuhne wong. Loh, karena beliau jasanya hebat loh. Jangan dikira Jenderal Sudirman itu bukan santri loh. Beliau alim. Jenderal Sudirman ini guru madrasah diniyah. Alim. Bahkan beliau punya wadhifah daimul wudu. Melanggengkan wudu, nggak pernah batal. Kalau napak tilas perjuangan gerilyanya Jenderal Sudirman, itu di setiap titik tempat beliau istirahat itu ditemukan ada wadah air yang terbuat dari tanah. Saya nggak tahu namanya itu, kalau bahasa Inggrisnya the padasan.
untuk tempat wudhu beliau, karena beliau selalu satu, melanggengkan wudhu nggak pernah batal. Dua, selalu sholat di awal waktu dan berjamaah. Tiga, rutin puasa Senin Kemis. Pantes. Tokoh-tokoh yang saya sebut tadi loh udah wafat. R.A. Kartini, Jenderal Sudirman, sampai sekarang fotonya dijual laris. Fotonya dijual lo laris padahal orangnya sudah wafat. Ayo fotomu. Fotone wong Jemur, ayo. Difoto gedeke dipegora gawa neng pasar. Payu ora? Disempar wong. Sapa ngomong sing ceramah ya padha wae. Mending foto saya kalau di pinggir-pinggir jalan bikin orang penasaran. Lah itu yang di layar itu fotonya siapa? Nah, kan dua laki-laki tampan berhadapan. Gak enak ini kayak gula karo kopi. Panitia ini yo gak gelem golekne fotoku sing rada mening sithik ngono apa piye. Matur suwun. Mbandingne kok karo wong luar negeri. Mbandingne ya karo Gus Ulin apa karo Gus sapa sing padha irenge ngono lho. Nanti wonge mau. Allahumma sholli ala Muhammad. Ramanipun Gus Dur, Allah yarham, Mbah Yai Wahid Hasyim, wafat di usia 39 tahun. Yo ndak sepuh, ndak, belum sampai 40 tahun beliau sudah wafat. Tapi beliau juga jadi pahlawan nasional. Ini keluarga hebat ini. Keluargane Gus Dur hebat. Yo sak Indonesia ora ana tunggale. Mbahnya pahlawan nasional, ayahnya pahlawan nasional, Gus Durnya pahlawan nasional. Lu 3 keturunan nih lo pahlawan nasional semua. Ayo goleke wong Jemur. Coba kakeknya pahlawan nasional, Hadratus Syekh Mbah Yai Hasyim Asy'ari, muassis Nahdlatul Ulama. Kiainya kiai. Halo? Nah, anak-anak kecil udah mulai rame kan? Ayahnya pahlawan nasional, Mbah Yai Wahid Hasyim ini. Gus Durnya pahlawan nasional. Oh, ndak ada tunggalnya, itu ndak ada. Paham apa enggak ini ya? Ayahnya Gus Dur, Mbah Yai Wahid Hasyim itu, saat usia beliau baru 22 tahun, masih pemuda, 22 tahun, beliau sudah termasuk tim perumus Pancasila, perumus Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan beliau masuk panitia inti persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. Sampean umur bisa 80 tahun, coba pernah jadi panitia apa sampean? Paling-paling ya panitia berkat, urusannya Departemen Perbadokan. Orang kalau manfaatnya hebat, jasanya luar biasa, pasti selalu dikenang. Termasuk Allah yarham Mbah Yai Husni Tamrin. Buktinya tiap tahun diperingati haulnya. Ini sudah keberapa? 31, yang mendoakan ribuan. Ya karena manfaat untuk umat. Nah, pertanyaannya, sampean nanti kalau mati kira-kira ada yang ngekholi apa enggak? Loh. Sampean ki kabeh kan arep dipateni karo Gusti Allah. Loh iyalah. Lah iya, pertanyaannya nanti ketika sampean mati itu
Ada yang hormat enggak? Ada yang ngekholi enggak? Tiap tahun diperingati hormat kayak gini apa enggak? Ya Allah. Maksudnya gini ya. Iya ya. Nanti dulu. Bahas kiainya nanti. Yang penting kita itu dapat barokahnya dulu. Nah, hidup ini bukan soal panjang-panjangan umur, bukan. Ora kok dawa-dawanan umur, mboten. Tapi yang penting itu apik-apikan le ngamal. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi yang dinilai Allah itu ayyukum ahsanu amala. Mana di antara kalian yang paling baik amalnya? Bukan yang paling panjang umurnya, understand? Ngomong oh yes ngono lho. Umur panjang kalau nggak ada manfaatnya, gunanya apa sih? Nah, jadi ngaji malam ini judulnya apa sih? Apa dong? Insyaallah engko rampung ngaji edan kabeh. Sing penting kuwi ora kok dawa-dawanan umur. Tapi yang penting iku bagus-bagusan amal, apik-apikan amal. Karena manusia itu diberi potensi apik juga diberi potensi elek. Mana yang ditumbuh kembangkan? Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap manusia diberi dua bakat, dua ilham, dua potensi, fujur dan takwa. Fujur ini potensi keburukan, takwa itu potensi kebaikan. Fujur untuk mengantarkan proses pertumbuhan, takwa untuk mengantarkan proses perkembangan. Fujur tempatnya ulu hati ke bawah, tepatnya perut dan sedikit bawah perut. Takwa tempatnya ulu hati ke atas, tepatnya dada dan kepala. Di dada ada hati untuk berzikir, di kepala ada otak untuk berpikir. Bawahan perut dan sedikit di bawah perut itu isinya tuntutan. Perut dan bawahnya ini selalu menuntut. Yang penting perut kenyang, bawah perut tegang. Atasan, maaf tak samarkan banyak anak-anak bu. Atasan isinya tuntunan dada dan kepala, zikir dan fikir. Maka tuntunan ini harus kita isi dengan syariah, akidah, akhlakul karimah, logika, etika, estetika. Understand? Atasan punya tugas menuntun bawahan supaya tuntutan bawahan ini enggak sesat, supaya tuntutannya terarah. Bawahan harus mengikuti atasan. Karena bawahan ini tugasnya menuntut. Atasan jangan kaget kalau dituntut bawahan. Apa yang dituntut? HE. Nek perlu kewajibannya sithik, HE akeh. Atau bahkan ora usah ngelakoni kewajiban ning nompo HE. Mulane bawahan perut sama bawah perut itu paling seneng kalau HE terpenuhi. Nek ditabuhi dikendangi kae obah kabeh. HE huk ya buka didik. Bawahan
Lah manusia kalau pengen selamat, benar, mulia, bahagia dunia akhirat harus mengikuti tuntunan, mengikuti dada dan kepala, mengikuti hati dan otak. Jangan nuruti tuntutan perut dan bawah perut. Ini yang bikin manusia berbuat maksiat, yang bikin manusia berbuat jahat, bermoral bejat, karena mengikuti bawahan perut dan bawah perut. Coba perhatikan, semua kejahatan itu sumbernya adalah perut dan bawah perut. Betul? Lo sampai pembunuhan terjadi itu ya gara-gara perut sama bawah perut. Semua kejahatan itu gara-gara terlalu nuruti perut sama bawah perut. Oleh karena itu harus dituntun dengan dada dan kepala. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, makanya ibarat sawah, manusia itu ya ada padinya, ya ada rumputnya, ya ono parine, ya ono sukete. Pari itu simbole apik, suket iku simbole elek. Menungso kuwi ya ana apike ya ana eleke. Sing banter sayang, menungso kuwi ya ana apike ya ana, termasuk yang ceramah ini ya ana apike ya ana. Malah misalnya dihitung beneran jujur-jujuran, yang ceramah iki apike karo eleke luwih akeh. Matur suwun nggih, matur suwun. Monggo jenengan ceramah piyambak mawon. Kula tak wangsul. Wong elek kok dikon ceramah. Monggo. Napa jenengan mawon sing ceramah aku tak mulih. Ya ora mutung ya lambemu kuwi gara-garane. Ya udah ngaku saja. Kula akeh eleke. Nek sampeyan akeh apike nggih. Oh. Ya baru tahu aku. Dadi wong sing akeh apike iki modele ngono kuwi. Burek-burek ngono kuwi ya. Anyel ngene. Nah, sekarang ibarat sawah ada padinya, ada rumputnya. Pengen panen rumput apa pengen panen padi? Nah, berarti waras. Kalau pengen panen padi, jangan hanya merawat padinya saja, harus mau membersihkan rumputnya. Aja mung ngopeni parine wae, ya kudu gelem ngresiki sukete. Allahumma sholli ala Muhammad. Pokok kuncinya gitu. Padinya dirawat, suketnya dibersihin. Mbah anak kecil-kecil jangan rame sayang. Parine diopeni, sukete diresiki. Ayo nyaut. Parine sukete. Nah, sekali lagi parine sukete. Top. Berarti apike diopeni, eleke diresiki. Ayo, apike eleke. Sekali lagi parine sukete. Nah, top pisan kas. Parine sukete eleke engko diopeni diresiki, apike sing diopeni. Dah pokoknya gini, kalau udah melakukan yang baik, yang jelek-jelek harus ditinggal. Gini loh, lewes ngelakoni apik, sing elek kudu ditinggal. Aja nganti ngelakoni apik ning elek ora ditinggal, utawa ninggal elek ning apike ora ditinggal. Aja nganti, karena apik karo elek ora kena dicampur. Kalau dicampur apike kalah, menang eleke. Meskipun apike luwih akeh, eleke hanya sedikit. Kalau dicampur menang eleke. Contoh, kolak anget seember campur karo sesendok wae telek lentong anget. Lo kan akeh kolake saember, teleke ming sesendok. Ini kalau dicampur dadine telek rasa kolak apa kolak rasa telek?
akhirnya buang, betul? Yang dibuang teleke wae apa kabeh? Masa arep disaring? Eman telek sesendok wae kok disaring. Paham ora to wong-wong iki? Nah, gini, kita diperintah jadi orang baik, Bu. Astagfirullah, gak nyaut. Karena apa? Manusia diciptakan Allah ini keadaannya baik. Semua anak siapapun, berasal dari garis keturunan siapapun, dilahirkan ke dunia dalam keadaan baik. Makanya Nabi bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua bayi yang terlahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, baik. Fitrah itu murni, nggak ada campuran. Kayak air hujan itu loh fitrah. Kan air hujan itu nggak ada campurannya. Coba air hujan itu campuran apa? Halo? Masih melek apa enggak ini ya? Udah wes gini aja. Pokoknya manusia dilahirkan ke dunia dalam keadaan bayi, itu kondisinya baik. Anak siapapun, berasal dari garis keturunan siapapun, kondisinya baik. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Lah jadinya nanti kalau udah dewasa seperti apa? Lah ini orang tuanya yang menentukan. Mau dididik kayak apa, mau diarahkan kemana. Sehingga terusannya hadis itu, illa anna abawaihi yuhawwidanihi. Nah, tergantung nanti kedua orang tuanya. Anak mau diarahkan Yahudi, ya jadi Yahudi. Au yunassiranihi, atau anak dididik Nasrani, ya jadi Nasrani. Au yumajjisanihi, atau anak diarahkan ke pendidikan Majusi, ya jadi Majusi. Kalau ditambah diteruskan, au yucopetanihi, jadi copet. Au yumalinganihi, jadi maling. Au yubajingani. Yang jelas semuanya kondisinya baik. Maka Allah menghendaki ketika nanti manusia kembali kepada Allah, keadaannya juga harus fitrah, keadaannya juga harus baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga gini ya, manusia itu kalau sudah mati, sampean sudah siap mati apa belum? Nah, yang jawab belum kenceng itu kayaknya didulukan itu. Kok nggak mau jawab sih ibu-ibu yang di sana? Kamu tuh sayang aku apa enggak sih? Padahal aku tuh sayang banget sama kamu. Jauh-jauh tak belain kesini karena aku sayang sama kamu, tapi kamunya nyuekin aku. Siapa ngomong kentir-kentir mau? Jawab sayang. Loh, lihat kalau jenengan nggak mau jawab malah mereka. Padahal mereka tahu apa. Gitu loh. Udah gini aja. Manusia itu kalau udah mati kan jasadnya kembali ke tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah aku menciptakan kalian, ke dalam tanah aku akan kembalikan kalian, dan dari tanah pula aku akan bangkitkan lagi kalian untuk menjalani kehidupan yang selamanya. Jasadnya kembali ke tanah, amalnya kembali ke diri sendiri, rohnya kembali kepada Allah. Untuk apa roh kembali kepada Allah? Untuk dimintai mas'uliyah, pertanggungjawaban. Tentang apa? Tentang perjanjian kalimah tauhid. Ketika masih berada di alam rahim atau alam kandungan, usia 120 hari garis miring 4 bulan, fayamfukhu fihi ruh, itu ada perjanjian ilahiyah
alastu birabbikum, saksikan aku ini Tuhanmu. Ketika itu semua menjawab, qalu bala syahidna, siap, kami bersaksi engkaulah Tuhan kami, la ilaha illallah. Bareng sekali lagi. Nah, la ilaha illallah yang aku titipkan ketika masih di alam rahim umur kandungan 4 bulan itu masih utuh atau sudah berkurang atau bahkan habis sama sekali, itu dimintai pertanggungjawaban. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena gini ya, la ilaha illallah kita itu bisa utuh kalau kita mampu mempertahankan, bisa berkurang, bahkan bisa habis atau hilang. Ora usah pamer drone. Nggarai jamae malah do ndangak-ndangak kabeh ngene iki. Drone elek pamer-pamer ke. Udah operator ndak usah kentir. Drone ngono malah ditukne raiku. Gini ya, ketika manusia syirik, orangnya namanya musyrik, perbuatannya disebut syirik. Understand? Jawab sayang ya. Orangnya namanya musyrik, perbuatannya disebut syirik. Orangnya namanya kafir, perbuatannya disebut kufur. Paham orang ini. Manusia itu kalau syirik apalagi sampai murtad, itu la ilaha illallahnya lenyap, hilang. Ketika manusia melakukan maksiat, berbuat dosa, la ilaha illallahnya berkurang. Maksiat lagi, berkurang lagi la ilaha illallahnya. Dosa lagi, berkurang lagi. Maksiat lagi, berkurang lagi. Dosa lagi, berkurang lagi. Jadi bisa apa ya bahasa Inggrisnya, the gripis. Berkurang. Ketika manusia berbuat taat, melakukan ibadah, ini la ilaha illallahnya bertambah, maka mengalami fluktuatif. Understand? Padahal ya gak ngerti ngono kuwi. Sehingga al iman itu yazidu wa yanqusu, kadang bertambah, kadang berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Kalau dipakai menjalankan taat, iman bertambah. Ketika dipakai berbuat maksiat, iman berkurang. Demikian pula la ilaha illallah, kalau dipakai berbuat taat dia bertambah, tapi kalau dipakai berbuat maksiat dia berkurang. Paham pora yo? Ya udah kayak gini sayang ya. Kok nggak mau dipanggil sayang? Ya wes rumake der-kender ngene. Nek dipanggil sayang ora gelem, aku tuh kurang baik apa coba sama kamu? Gini ya. Menengong ini ki rayuan. Kalau jamaahnya udah mulai nggak fokus, ada yang ngantuk, ya harus dibangkitkan lagi konsentrasinya. Di antaranya caranya seperti itu. Makanya kadang aku bilang rupanya ayu tapi oon. Itu kan langsung tek. Aku dilokne oon, padahal ya oon tenan. Halo? Gini, wong jemur iki kalau lagi tahlilan, istighosan, manakipan, yasinan,
sholawatan di pengajian, itu la ilaha illallahnya utuh. Ya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena apa? Nggak mikir dunia, nggak mikir harta, ingatnya akhirat, ingatnya Allah. Itu la ilaha illallahnya utuh, la ilaha illallah. Tapi ketika lagi di sawah, nggak inget Allah, nggak inget akhirat, itu bisa berubah la ilaha illa gabah wal pari. Karena pikirannya gabah, pikirannya pari. Nanti kalau lagi di toko, di pasar, la ilaha illallahnya bisa jadi la ilaha illa bati wal duwe. Ya Allah, kok susah ya ngasih penjelasan orang yang cantik, tapi kok bahkan gini ya, kecintaanmu kepada dunia itu bisa mengurangi la ilaha illallah. Kesibukanmu ngurusi dunia, memikirkan dunia sampai lupa akhirat, lupa Allah, itu juga mengurangi la ilaha illallah. Makanya ya, donya kuwi halale dihisab, harame disiksa. Halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Halale dihisab, harame disiksa. Ayo nyaut, halale harame disiksa. Nah, sekali lagi supaya mancep, donya iku halale harame disiksa. Hati-hati. Lah donya itu apa? Mazada an qadril hajah. Apa saja yang melebihi kebutuhan pasti itu donya. Yang kebutuhan pasti nggak dihukumi donya, akhirat. Contoh, sampean butuh makan, kalau nggak makan mati, betul? Nah, sehari berapa kali makan? 6 itu doang. Ya udah normalnya 3. Oke? Ya Allah, nggak nyaut, oke? Nah, berarti makan 3 kali 3 piring plus sayur plus lauk, itu kebutuhan pasti. Aman. Gak dianggap donya itu. Nah, lebih dari itu sampai 6 piring tadi, atau lauknya mau macam-macam, menunya mau macam-macam, itulah donya. Kalau halal dihisab, kalau haram disiksa. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu-ibu butuh pakaian untuk nutup aurat, betul? Untuk gonta-ganti 10 cukup, Bu? Mestinya kan udah cukup toh 10 untuk gonta-ganti. Nah, itu kebutuhan pasti. Lah kok pakaian sampai 80, 100, 200 donya itu. Kalau halal dihisab, kalau haram disiksa. Paham enggak ya ini? Ibu maaf, misalnya ya kebutuhan pasti pakaian itu 10, akhirat itu. Nah, lebih dari 10 pakaianmu kok sampai 100, yang 90 itu donya. Kalau halal dihisab, kalau haram enggak usah dibahas, jelas disiksa. Kalau halal dihisab. Belinya di mana? Dapat duitnya dari mana? Dikasih siapa? Terus bajunya dipakai apa? Ngemol terus? Mantai? Ke masjid? Hisab. Kalau haram, ya ndak usah dibahas, jelas disiksa. Ya kayak tadi, makan yang 3 piring aman, lebih dari itu donya. Kalau halal dihisab, tapi kalau haram disiksa. Ya, saya ceramah butuh minum. Telat.
Udah ya, udah cukup gini. Udah gini leh. Saya ceramah kan butuh minum. Mestinya yang kebutuhan pasti air putih udah cukup, segelas air putih. Ya ada gelasnya lah, masa suruh ngokop. Misalnya, ini nggak ada nggak apa-apa, wong saya dianggap malaikat kok. Kan ini misal. Sebentar, waktu saya tinggal 5 menit ini. Bu, dilanjut apa enggak? Saya ceramah kan butuh minum. Mestinya kebutuhan pasti segelas air mineral, segelas air putih cukup. Akhirat itu. Loh kok ternyata masih dikasih jahe. Biasanya kan gitu biasanya. Ada kopi, ada jahe, ada larutan penyegar, dan ada degan. Banyak banget. Donya ini haram apa halal? Berarti dihisab. Nanti di akhirat saya ditanya, Anwar Zaid, siap. Kamu ceramah butuh minum? Ya, butuh minum. Lah air segelas kan udah cukup? Ya, cukup. Lah itu kok ada kopi, jahe, kopi susu pula. Bingungin itu. Kopi yang ngajak melek, susu yang ngajak merem. Ada teh, ada degan, ada larutan penyegar macam-macam. Bukankah air mineral segelas udah cukup? Kok macam-macam itu? Dihisab. Ya, saya ngomong, ya itu yang nyiapin kan panitia. Oh panitia? Iya, akhirnya panitia dipanggil, panitianya dihisab, aku ning swarga. Lah karena panitia sini pinter, nggak mau dihisab, makanya nggak dikasih. Ini kemungkinannya dua. Kemungkinan pertama panitianya pinter, kedua ndablek. Tuh. Dah sekarang nggak perlu, udah mau selesai kok ceramahnya. Bu, kecintaan kita kepada dunia, kesibukan kita ngurus dunia itu bisa mengurangi la ilaha illallah. Makanya sampeyan disuruh tahlilan itu dalam rangka menginjek, malah gak ngerti, menginpus, nyontek supaya la ilaha illallah kita yang berkurang itu kembali utuh. Ibarat orang yang kekurangan vitamin, diimpus vitamin, akhirnya tercukupi lagi kebutuhan vitaminnya. Orang yang lagi dehidrasi, kekurangan cairan, diimpus cairan supaya tercukupi cairannya. Understand? La ilaha illallahmu yang berkurang itu terus diimpus. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kayak diimpus sampean. Muga-muga paham. Maka bejo banget, beruntung banget warga Jemur, warga Pejagoan yang rutin zikir, rajin tahlilan. Insya Allah la ilaha illallahnya selalu utuh sampai nanti menghadap Allah, la ilaha illallahnya utuh. Paham Bu ya? Paham nggih? Berarti lek tahlilan diteruske nggih? Lek zikir diteruske nggih? Lah wong sing gak tahu zikir, gak tahu tahlilan, wah bahaya itu. Bisa-bisa la ilaha illallah berkurang kayak orang kurang vitamin, kurang nutrisi. Ya kalau sampai kehabisan, waktu mati menghadap Allah, la ilaha illallahnya habis, bahaya. Semoga paham. Ya Allah, Bu. Maka ya, sejujurnya saya kok meyakini jamaah yang hadir di sini ini masuk surga semua. Sing klebu. Iya, sing klebu. Kenapa? Ya karena seluruh jamaah yang hadir di sini ini langsung diajari Allah kalimah tauhid la ilaha illallah. Qurannya begitu kok
fa'lam annahu la ilaha illallah. Bareng. Itu diberikan kepada umat Muhammad dalam rangka at-ta'allum wa ta'lim, proses pembelajaran. Makanya kiai-kiai itu kalau ngimami tahlil nggak mau ninggal lafadz fa'lam. Kalimah fa'lam itu nggak pernah ditinggal. Afdhaludz dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kenapa fa'lam nggak ditinggal? Itu untuk menunjukkan bahwa la ilaha illallah itu dalam rangka at-ta'lim wa ta'allum, pembelajaran. Allah langsung yang mengajar kita la ilaha illallah, dan itu disebut miftahul jannah, kuncinya surga. Coba masyarakat Jemur, wong pejagoan, diajari Allah kuncinya surga la ilaha illallah. Andaikan kok sampai enggak masuk surga, ora pantes. Wong Jemur ki pantese manggon suwarga, karena diajari kunci surga sama Allah. Langsung diajari la ilaha illallah, pantas kalau wong Jemur mendapatkan hadiah surga. Coba logikanya begini, pertimbangannya gini logikanya. Nabi Adam alaihi salam sama Allah cuma diajari tentang nama-nama kok Bapak Ibu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Nabi Adam itu hanya diajari tentang nama-nama. Itu kan pelajaran kelas playgroup itu. Pengenalan tentang nama-nama. Adam ini namanya langit. Adam ini namanya bulan. Adam ini namanya matahari. Adam ini namanya mendung. Ngono tok. Loh, kalau sampean baca tafsir Sawi, ya, sarahnya tafsir Jalalain, alah lek potong ngamu sorang ngira, potong ngamu orang ngira. Ketika ayat ini ku ditafsirin, Nabi Adam diajari Allah tentang nama-nama, hattal farqa bainal fusah wad dirat, sampai perbedaan antarane entut cilik karo entut gede. Dam nek tit fusah, entut cilik, lah nek dot, nah kuwi dirat. Makanya wong Jawa yang ngarani entut berut. Jadi entut kan ada yang kecil, ada yang besar, sesuai ukuran bokong. Bokong cilik ya tit, cilik tipis tit, bokongnya sedengan ya tet. Bokong gede kandel lombok. With dirot. Diajari tentang nama-nama. Apa yang dihadiahkan Allah kepada Nabi Adam? Seluruh malaikat diperintah sujud, tunduk kepada Nabi Adam. Padahal cuma diajari tentang nama-nama. Paham? Paham? Lagi Nabi Yusuf alaihi salam diajari apa sama Allah? Takwil mimpi, takbirur ru'ya. Yusuf, kalau ada orang mimpi ini, itu tafsirannya begini. Kalau mimpinya seperti ini, itu takwilnya begini. Cuman diajari takwil mimpi. Apa hadiah yang diberikan Allah kepada Nabi Yusuf? Dijadikan perdana menteri. Lagi Nabi Sulaiman, wis dibilangin telat, bingung ngombe. Tadi yang dipikir apa? Telat. Tadi yang dipikir lo apa? Kayak sibuk sendiri ya. Udah perhatiin aku aja. Nabi Sulaiman
itu hanya diajari mantiqat thairi, bahasa verbal binatang. Nabi Sulaiman bisa omong-omongan sama manuk hudhud. Hadiahnya apa dari Allah? Mulkan azima, kerajaan yang besar, wilayah kekuasaannya luas. Padahal cuma diajari kayak gitu. Nah kita diajari kunci surga, la ilaha illallah. Pantas kalau kita mendapatkan hadiah surga. Mangkane lek nganti ana wong jemur ora mlebu swarga, kebangetan bareng. Udah diajari sampai nggak masuk surga, kebangetan. Selama di hati sampean masih ada la ilaha illallah, insyaallah masuk surga sampean. Dan itu juga latihan ma'rifatullah bareng. Ngene, sampean kan tahu Allah itu punya al-asmaul husna, betul? Dan kita diperintah untuk berdoa pakai asmaul husna. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Itu latihan ma'rifatullah. Semuanya kembalikan kepada Allah. Kita hanya ketempelan saja. Semuanya milik Allah, semua kuasa Allah. Halo? Ya Allah, gimana ya ngasih pemahamannya? Kita kan sudah diajari orang tua kita, guru-guru kita, bunyai dan kiai kita, kalau semuanya dikembalikan kepada Allah. Mau melakukan apa saja, baca bismillah, berarti kembali kepada. Selesai melakukan apa saja, alhamdulillah, kembali kepada. Merasa banyak salah, banyak dosa, astagfirullah, berarti kembali kepada. Punya janji insya, berarti kembali kepada. Melihat yang menakjubkan, masya, berarti kembali kepada. Semuanya kembalikan kepada Allah, bahwa kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Ini latihan ma'rifatullah. Tolong perhatikan. Makanya tadi saya anak-anak kecil tak suruh diem, karena ini bukan konsumsi mereka. Maaf. Dawa yang dikholi kiai kok yang ngajinya ya harus begini. Masa kayak terima cengengesan tok ora ono isine. Malu dong kita. Loh kalau cuma sekedar cengengesan ya banyak yang bisa, ngapain jauh-jauh ke sini. Maaf. Jadi artinya gini, kalau semuanya dikembalikan kepada Allah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat ada orang yang mulia di mana-mana dimuliakan, ndak usah heran. Ora usah gumun. Itu karena dia sedang ketempelan asma Allah Al-Mu'izzu, yang maha memuliakan. Bukan karena dia yang mulia, dia cuma ketempelan. Ada orang kok remeh, dihina-hinakan, kaya ora kanggo ngono modele. Nganti tanggane selametan lali ora diundang. Wong kok remeh banget, ya nggak usah heran. Itu dia ketempelan asma apa? Al-Mudhillu, yang maha merendahkan. Ya Allah, muga-muga faham. Ada orang udah sepuh kok nggak mati-mati, nggak usah gumun, nggak usah heran. Allah punya asma Al-Muhyi, yang maha menghidupkan. Sebaliknya, ada anak masih bayi baru umur 3 hari mati, nggak usah heran. Allah punya asma Al-Mumit. Paham? Ada orang itu setiap doa mandi, ya Allah hujan terang, hujannya terang. Ya Allah panenan dadi tenan panenane. Ya Allah besok ngopyo arisan, kena saya ya Allah, kena dia beneran. Nggak usah heran, bukan karena dia, tapi dia ketempelan. Allah punya asma Al-Mujib, yang maha mengijabah. Understand? Ana wong isa obahe dadi duit. Gampang rezekine. Tangane obah lho entuk duit. Lesane mbletat ngomong dadi duit. Nyekeli mik dadi duit. Duh, nggak usah heran. Allah punya asma Al-Mu'ti, yang maha memberi. Lah terus ada orang usaha macam-macam, susah rezekinya,
seret banget. Padahal semua pekerjaan sudah dilakukan. Tani gagal, puso terus, wereng terus, dodolan rak payu, umpancane ora pas, udan deres dodolan es, panas dia jualan jas hujan, wis ora tau bener pokoknya. Sampai buka toko besar, tokone sepi, ora payu. Pernah ada orang yang datang ke rumah minta doa, dia punya toko besar tapi sepi, nggak payu, minta doa supaya laris. Tak doain, alhamdulillah laris untuk duit akeh, payu sak toko-tokone. Nah, timbangannya orang jodoh kok akhirnya payu sak toko-tokone. Ada orang kok setiap usaha nggak pernah berhasil. Jangan heran, Allah punya asma Al-Mani', yang maha mencegah, yang maha menghalangi. Itu dalam rangka latihan ma'rifatullah. Semuanya kembali kepada Allah. Berarti apapun yang sekarang ada pada dirimu itu bukan milikmu. Kau hanya ketempelan saja. Understand? Semuanya milik Allah, maka nggak pantas kau sombongkan. Jabatan, kedudukan, pangkat yang ada pada dirimu bukan milikmu, milik Allah. Kau hanya ketempelan, maka jangan sombong. Kadang ditempeli jabatan, pangkat, sombong. Ada apa enggak? Ada. Melakukan degek kayak kesenggol sidik nesu, ngamuk-ngamuk. Jangan macam-macam sama saya. Saudara nggak tahu siapa saya. Mau nganti lali awake dhewe. Padahal pangkatnya apa sih? Wakil RT. Harta, duit, kekayaan yang ada padamu bukan milikmu, milik Allah. Kau hanya ditempeli, maka jangan sombong kau jadi orang kaya. Kadang kaya dikit, masya Allah. Ketemu tetangga loh, tetangganya salam loh, dia nggak mau jawab. Assalamualaikum Bu, malah jentit sampai. Ada ini orangnya datang, tahu aku. Pokoknya orangnya agak gemuk. Punya tas bermerek, diposting terus, kayak story, kayak status, kayak mereknya diketok-ketoke, padahal KW. Ada orangnya sekarang duduk kakinya selonjor. Langsung ditekuk kakinya. Ya itu orang. Lah itu kau hanya ketempelan, bukan milikmu. Udah jam 12 lewat. Tadi hujan ya sini. Ya kan aku belum datang. Niki gak gelem nolak udan nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Bapak Ibu para jamaah, jadi la ilaha illallahnya kita itu nanti yang akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mudah-mudahan kita lahir dengan janji la ilaha illallah, nanti waktunya kita kembali menghadap Allah pun tetap dengan janji itu, la ilaha illallah. Dah jam 12 lewat, matur suwun semuanya. Kurang ya kapan-kapan ngundang lagi. Matur suwun semuanya. Ada adik-adik yang pengen dapat sarung, yang hafal Quran 15 juz lebih. Dah ada adik-adik yang pernah ikut lomba pidato atau lomba ceramah dan berani tampil di sini. Ya, ini kembaran saya ini. Alhamdulillah.
Top. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Khair. Khair. Masya Allah. Menengok. Dah, tolong jangan duduk di sebelah saya. Lah kan beliau mau nasyid lagi ya? Ya, masih mau nasyid lagi. Ya udah. Duet sama saya. Siapa takut? Loh. Lah kalau cuman gitu enteng kalau cuman kayak gitu. Ngono tok. Ya udah, ada nggak ada. Ini beliau siapa namanya? Oh, aslinya Barra Mas'ud. Tapi kalau di lugat sana Bara Mesud. Bara Mesud. Oh, ini masih saudaranya Mesut Ozil. Sama-sama Mesut. Lek dirimu Mesutnya kebacut. Ini masih saudaranya. Oke, kita bersolawat kembali ya. Nanti doanya Pak Kiai di akhir majelis ini. Biar beliau, aku juga belum denger sih suaranya kayak apa. Bagusan mana sama Mustafa Atef? Bagusan antemi bisa. Bagusan mana sama itu apa namanya? Torik atau ada lagi itu Kortis. Nah, sama Anza Masud. Masya Allah. Udah ya? Nah udah. Saya mohon maaf. Ya banyak salah saya. Oke. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya dirasa kurang panjang, silahkan diundang lagi. Mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.